Halo, selamat sore, mam semua. Kembali lagi bersama saya, Dr. Laksmi Atnyana di IG Live Talk with the Expert. Hari ini kita mengangkat tema tentang keterlambatan bicara pada anak. Sambil menunggu yang lain bergabung, mungkin kita akan menginvite dari narasumber kita ya, sebentar. Oke, sambil menunggu narasumber kita bergabung, mungkin halo. Selamat sore, Dok. Selamat sore menuju malam, Dokter Sinta. Iya, tunggu. Oh, mungkin Sinyalnya Ami sepertinya agak susah ya. Dokter. Iya, sinyalnya mungkin, Dokter. Oh, sinyalnya agak susah ya. Oke, Ya, oke. Tapi sedikit sudah ada gangguan. stabil sih. Iya. Oke. Apa kabar? Baik, Dokter Sinta. Jadi, Mams, Dokter Sinta ini adalah kakak kelas saya dulu. Salah satu kakak kelas yang bersinar. Mukanya maksudnya Oke. bulat. Oke, Saya bila kita topiknya apa? tidak kenal. Oke, Dokter Sinta mungkin ini ya, sinyalnya agak ini mungkin karena cuaca juga. Boleh ya, oke. Udah? Ya, Oke, good. iya. Oke. Oke, para Mams, bila tak kenal sama Dokter Sinta ini mungkin tidak seakan sayang ya, karena Dokter Sinta ini sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi, Dokter Sinta ini dengan nama panjangnya Dokter Sinta Hantogo, betul ya Mams ya? Ya, Dok ya, beliau adalah salah satu dokter yang dari rehabilitasi mediknya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit RSUP Fatmawati dan juga Klinik Active Life Spinal Care, betul ya dokter? Tuh, jadi nanti kalau misalnya Mams ingin langsung nih, nanti ternyata jodoh nih, mulai dengan Dokter Sinta segera menuju tempat-tempat praktek beliau. Iya, oke. Untuk menghemat waktu ya dokter, kita mulai ya dokter ya. Mungkin sambil menunggu para Mams lebih ini apa panas dulu nih. Jadi mungkin kita bicarain dulu nih tentang keterlambatan bicara ya dokter ya. Keterlambatan Ya, bicara itu sepertinya hal yang mulai banyak akhir-akhir ini ya, dokter. Jadi mungkin bisa nggak sih dokter jelasin sedikit nih. Jadi kadang-kadang suka ada salah kaprah ya dokter ya. Apa sih perbedaan antara uh, speech delay dan speech disorder dokter? Mungkin silakan dokter. oke. Sebenarnya kalau mau bicara tentang speech itu kan lebih ke berbicara ya. Artinya kalau berbicara itu kan prosesnya verbal. Nah, speech delay itu artinya keterlambatan dalam berbicara, tapi polanya akan tetap normal. Jadi pola berbicaranya tetap normal, hanya terlambat saja. Bedanya dengan disorder, speech disorder atau language disorder itu memang polanya pun patternnya udah nggak benar. Contohnya stuttering, salah satu yang paling sering kan gagap ya. Gagap tuh paling sering gitu. Jadi kita bisa Oke. mendengar. Jadi Maaf dokter, stuttering, mungkin sinyalnya agak kurang bagus ya dokter ya. wait, Iya, jadi agak terputus-putus. Oke, kita tunggu sebentar ya, sekarang oke? Okay? Mams. Coba kita lihat. Oke, lebih bagusan dokter. Iya, oke. Diulang ya. Jadi perbedaannya hanya di polanya saja. Jadi kalau speech delay itu kita polanya itu benar, hanya waktunya, time-nya itu terlambat. Bedanya dengan speech Betul. adalah polanya yang sudah tidak benar. Jadi contoh paling paling sering terjadi itu stuttering sih. Jadi Oke. masuk speech disorder sebenarnya. Stuttering itu berarti gagap ya dokter ya?
Iya, yang disorder paling sering terjadi ya, gagap. Apraksia juga bisa, tapi mungkin ayah bunda di sini tidak terlalu familiar. Jadi yang paling sering itu adalah gagap. Jadi itu Gagap. apa sih antara speech disorder dengan speech delay. Oh, oke oke dokter. Nah, apa sih kira-kira dokter penyebabnya terbanyak di antara kedua tersebut dokter yang sering dokter temui dokter? Yang aku temuin kalau speech delay ya, speech delay itu paling sering adalah pola asuh. Karena kebetulan Betul ternyata. itu tumbuh kembang. Jadi saya mengisi poli tumbuh kembang di Rumah Sakit Fatmawati itu paling sering adalah pola asuh. Mhm. Jadi itu Iya. ya, di speech delay. Oke dokter. Nah, selama pandemi ini gimana dok? Menurut dokter, kasus gangguan bicaranya itu malah semakin meningkat apa semakin menurun? Secara kan orang tua ini lebih banyak work from home kan dokter? Apa lebih banyak mana? Apa mungkin lebih bisa mengasuh dengan baik atau malah lebih meningkat ternyata dokter? Gimana dok? Sebenarnya jujur kalau di klinik tumbuh kembangnya kalau di tumbuh kembangnya Rumah Sakit Fatmawati sih saya masuknya pandemi. Di pandemi Iya. itu ya sama-sama aja sih kalau dilihat dari data-data sebelumnya itu sama aja karena sering sih tanyain ke orang tua kan WFH Bu gimana ya orang tuanya bilang ya WFH kan saya tetap kerja dok bukan WFH saya tidak mengulang anak gitu jadi benar juga gitu jadi tetap tetap ini sih tetap tetap ada dan tetap sama sih datanya jadi dibandingkan dulu mungkin yang datang ke rumah sakit jauh lebih sedikit ya dibandingkan pada saat pandemi Mm-mm. tapi mostly memang yang masuk ke yang masuk ke tumbuh kembang rumah sakit Fatmawati itu paling banyak itu gangguan komunikasi. Entah gangguan komunikasi Hmm. itu karena speech delay atau gangguan komunikasinya itu karena yang lain. Itu tapi jadi Hmm. komunikasi sih. Oh gitu. Berarti sebenarnya ada sesuatu yang harus diluruskan ya dokter ya di antara para moms dan para orang tua kenapa jadi banyak dan tetap tidak berkurang gitu ternyata setelah pandemi ini gitu kan dokter. Nah, Nah dokter, kadang-kadang kan orang tua itu kenapa dokter? Maaf dokter. jawabnya selalu seperti itu sih jawaban orang tua adalah saya kan tetap kerja meskipun saya WFH saya tetap kerja gitu. Jadi bukan berarti saya WFH saya main Hmm. anak gitu. Jadi selalu seperti itu sih jawabnya. Iya, betul dokter. Nah dokter biasanya nih dokter ya, kan ibu-ibu tuh, para moms nih ada yang denial dua juga kalau misalnya anaknya tuh terlambat bicara. Atau kadang-kadang tunggu aja deh, soalnya dulu juga ayahnya seperti itu, dulu juga kakaknya seperti itu, kan gitu kan banyak yang seperti itu ya dokter ya. Tapi sebenarnya kapan sih dok kita anggap anak itu terlambat bicara gitu? Gimana dokter? Eh, Sebenarnya berbicara pada anak itu kita kita punya beberapa tingkat perkembangan ya. Kalau berbicara kita ngomongnya berarti secara verbal, artinya keluar suara dari mulut. Itu memang ada yang namakan prelingual itu sebelum 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun pun anak-anak itu sebenarnya Mhm. berbicara dengan kita melalui bunyi mulutnya, bunyi suaranya, mengeluarkan suara itu emosinya dari raut wajah itu termasuk salah satu bentuk komunikasi dari si anak. Nah, kita perlu memikirkan beberapa yang dinamakan tanda bendera merah atau red flag pada Mhm. anak itu. Mhm. Yang paling mudah deh, pada paling mudah itu adalah kalau seandainya pada saat umur 15 bulan, anaknya itu belum bisa mengucapkan 3 kata, itu paling sering. Oke betul. Atau dia belum pada umur 18 bulan paling gampang itu adalah kata-kata yang paling sering adalah mama keluar duluan pertama kan mama tata Mhm. dadah gitu itu paling sering pertama kali keluar adalah itu jadi pada saat umur 15 bulan atau 18 bulan dia belum bisa mengeluarkan kata-kata itu termasuk red flag kita harus tahu nih Mmm. kata itu untuk ekspresifnya atau untuk berbicaranya. Kemudian yang paling mudah adalah usia 2 tahun. Usia 2 tahun itu anak harus bisa mengeluarkan atau memahami atau mengeluarkan kata sebanyak 25. Kalau seandainya Mmm. belum itu kita harus red flag nih. Hati-hati nih, ini kenapa ya? Itu pada usia 2 Betul tahun. betul. Iya, kalau 2,5 tahun kita anak harusnya udah bisa meminta meskipun dengan kalimat sederhana. Jadi kalau Mhm. seandainya umur 2,5 tahun meminta pun enggak, sama sekali enggak ada
kata antara kata benda, kata kerja. Kan biasanya saya mau makan, anak kecil kan mau makan. Atau enggak, aku Mm-mm. makan. Itu kan termasuk dua kata ya, yang bersamaan dan kalimat Dua kata sederhana. betul. Yang kita pada usia 2,5 tahun itu juga termasuk red flag. Jadi itu harus diwaspadai. Hmm. Kemudian usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu 200 kata. Minimal dia harus udah bisa. Hmm. 1.000 kata justru kalau normal. Jadi kalau seandainya nih usia 3 tahun dia belum bisa mengucapkan 200 kata, itu harus diwaspadai. Jadi itu termasuk Hmm. juga kita harus waspada terhadap itu. Jadi itu sih yang bisa kita katakan kapan kita bisa bilang terlambat bicara kalau memang milestone-nya untuk berbicara tidak tercapai atau terdapat refleks yang tadi. Oke, memang kadang-kadang itu yang tidak disadari ya dokter oleh para orang tua karena tunggu dulu seperti itu. Akhirnya datangnya sudah terlambat gitu kan dokter ya. Dan biasanya Betul. juga kan dokter spesialis anak dan dokter spesialis rehabilitasi medik itu seperti bekerja sama. Jadi dokter spesialis anak yang menemukan pasti konsulnya ke dokter rehabilitasi medik dan sama sih yang terjadi memang seperti itu. Jadi biasanya mereka kayak kurang warning ya dokter ya untuk hal-hal seperti itu ya dokter. Betul. Betul. Nah, dokter, ini sudah banyak yang join nih, dokter, tapi sepertinya belum on nih untuk memberikan pertanyaan secara online. Nah, beberapa sudah ada yang DM ke Anakku Sehat ID untuk beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan nih langsung kepada dokter Sinta karena tema anak terlambat bicara itu sudah banyak banget dan selalu biasanya banyak tuh yang mau nanya tuh dokter yang seperti ini. Oke deh dokter, ini pertanyaan yang pertama ya dokter dari seorang moms. Jadi dokter, anak saya umurnya 2 tahun dokter. Bisa sih ngomong dok, tapi kayak ujung-ujungnya aja gitu. Mungkin kira-kira ngomongnya sekitar 10-15 kata aja nih dokter. Aman gak sih dokter? Mungkin kan sering banget tuh dok, kayak misalnya datangnya, ya dok ngomongnya cuma bisa num, num, atau enggak maunya minum, maksudnya gitu kan dokter. Nah itu gimana tuh dokter? Jadi ini sering banget tuh terjadi dok, bisa ujungnya aja gitu, aman gitu dokter? Sebenarnya penghilangan kata ya, kita ulang dulu pasien anaknya 2 tahun cuma bisa 10-15. Tuh. Sebenarnya kan 2 Mhm, tahun kan harusnya minimal tadi 25 kata ya. Kalau 25 kata belum mhm, tercapai red flag sebenarnya. Jadi sebenarnya kita harus waspada. Meskipun kalau seandainya anaknya itu mencapai 50 kata, harusnya kan 2 sampai 3 tahun tuh 50 kata minimal dia harus sudah bisa. mhm, Eh, Dia bisa tapi ada kata-kata yang cuman bawa kosakatanya cuman yang belakangnya aja atau cuma depannya mhm, aja yang diucapkan. Sebenarnya itu masih normal sampai dengan usia 4 tahun. 5 tahun, sorry, 5 tahun. Jadi kalau mhm, seandainya 2 tahun itu memang cuma 50% tuh kita bisa mengerti dengan kata-kata yang cuma num tadi atau am tadi. Nah, itu biasanya mhm, persen. Kalau 50% masih bisa dimengerti, artinya itu normal. Nah, kita naik mhm, mhm, kalau 3 tahun itu 75% kita bisa mengerti. Jadi kalau seandainya nih dia mengucapkan kata-kata yang hilang kosakatanya, itu masih bisa dimengerti 75%, artinya 25% yang susah nih apa ya nih anak ngomong itu masih dalam taraf normal. mhm, Kalau seandainya oke, itu 95% dan dia akan hilang pada saat usia 4 tahun. Jadi harusnya nih usia 4 tahun anak itu tidak akan mengeluarkan kata yang cuman ujungnya aja atau cuma depannya mhm, itu hanya tengah-tengahnya saja gitu. Jadi kayak jerapah cuman tah tah gitu doang itu mhm, udah hilang. Harusnya udah hilang. Jadi kalau seandainya 2 tahun masih ada penghilangan kata itu masih dalam taraf normal sepanjang 50% kata oke, yang itu bisa dimengerti. Akan tetapi karena udah 2 tahun dan yang diproduksi hanya 10 sampai 15 kata, sebenarnya itu hmm, red flag. Jadi itu harus segera hmm. dokter seperti itu. Itu berarti dua keadaan yang berbeda ya dokter. Yang satu hanya bisa ujungnya, dan yang satu 10-15 kata. Berarti memang tetap masuk ke red flag-nya dokter G. Iya dokter. Oke, nah pertanyaan kedua nih dokter. Ini juga sering nih pertanyaan yang sering datang kalau kita di praktek ya dokter. Dok, kalau anaknya ngerti nih disuruh-suruh ngambil apa gitu disuruh mau.
tapi nggak bisa ngomongnya, nggak bisa ngungkapin. Itu gimana ya dokter? Speech delay nggak sih dokter gitu? Itu cukup sering juga ya dok ya. Jadi karena momsnya ngerasa ngerti kok, berarti normal, nggak usah ke dokter deh gitu. Nih, dok. Oke, eh, itu banyak sih, pasien saya juga banyak, pasien juga banyak. Jadi sebenarnya tergantung usia sih, usia berapa. Kembali lagi ke red flag tadi kan, berkomunikasi itu atau berkomunikasi itu ada yang dinamakan reseptif, ada yang dinamakan. Betul. Jadi reseptif itu adalah kita menerima dan mengerti. Kalau ekspresif itu berarti kita mengucapkan kata. Jadi kita kita Mhm. kalau secara verbal kita mengucapkan kata yang kita mau. Ada pasien ini eh ya di bawah 5 tahun lah ini ya, pasti di bawah 5 tahun nih biasanya pertanyaan kayak gini. Betul, betul. Secara reseptif dia oke, artinya dia bisa mengerti, dia bisa melakukan, cuman secara ekspresif dia nggak bisa. Harus diingat, setiap kali kita mau mengeluarkan eh, kata-kata, kita tuh akan memiliki yang dinamakan cognitive thought pertama kali. Kita berpikir nih, kita mau Mhm. ngomong apa. Kemudian itu akan diproses, baru nanti susunan saraf akan bawa untuk dikeluarkan, artinya kita berkata-kata. Kalau seandainya anaknya nggak bisa untuk mengungkapkan, kemungkinan besar di bagian itu ada yang terganggu, mulai dari atas sampai bawah Hmm. pikirannya, kemudian mulai dari processing di dalam pemikiran itu, kemudian di planningnya, dan di motor learningnya, baru di program untuk mengeluarkannya. Jadi memang harus diperiksa Hmm. kesalahannya di mana. Jadi sebenarnya sih paling utama keterlambatan bicara ya atau gangguan komunikasi itu ada di history atau di riwayat dari si Hmm. anak. Memang benar kadang-kadang orang tua masuk, aduh apa sih cuma ditanya melulu nih, nggak ada diberi ada apa, karena sebenarnya memang dengan kita menanyakan ke orang tua plus ngelihat anaknya seperti apa saat datang ke kamar praktek nih, itu udah terlihat bahwa oh ya polanya seperti apa, anaknya di mana kemungkinan terjadinya gangguan. Sebenarnya sih dari situ sih udah cukup. Jadi itu harus di. Hmm. Jadi kalau memang tidak bisa mengungkapkan, mungkin ada salah satu kelainan dari antara proses yang tadi dari atas sampai bawah itu seperti itu. Oke, oke, dokter. Ya, memang sih, dokter, ya, kalau dari kami sendiri itu untuk bahasa reseptif dan ekspresif itu kan komunikasi. Berarti kalau sudah mengerti, harusnya bisa sudah menjelaskan dan mengungkapkan apa yang terjadi, dokter. Berarti kalau anak hanya mengerti tapi tidak bisa mengkomunikasikan, berarti terjadi gangguan dan memang harus segera mencari bantuan ya, dokter ya. Itu, Ya, dokter, jadi betul. penerimaannya oke, tapi programnya dia untuk mengungkapkan, untuk melakukan produksi produksi kata itu terganggu seperti itu. Hmm. Dari kognitif sampai terakhir tadi Iya, gitu. lebih baik diperiksa untuk mengetahui lebih lanjut ya, dokter ya. Oke, Oh, dokter. Ini ada satu pertanyaan di kolom komentar. Jadi ini dari Yudo Kristo 91. Mungkin ini seorang papa sepertinya, dokter. Malam, dokter. Apakah PAUD atau pendidikan anak usia dini itu membantu anak untuk berbicara, dokter? Mungkin anaknya ada gangguan mungkin berbicara karena di sekolah kan, apa itu akan membantu, dokter, atau bagaimana, dokter? Terima kasih, dokter. Silakan. eh, berbicara itu juga memiliki memori ya. Dia harus, jadi proses berbicara itu harus berjalan secara otomatis dan reguler sebenarnya. Jadi artinya nih, kalau seandainya anak mengatakan kata papa atau kata paling paling yang Mhm. susahan dikit lah ya, mungkin makan atau minum. Mhm. Pada saat dia mengungkapkan Mhm. minum, itu dia akan mendengar kembali apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan itu Hmm. akan tertanam di otaknya. Jadi itu akan membentuk memori jangka pendek ataupun jangka panjang nantinya. Karena dia harus reguler, jadinya kalau kata itu terus diucapkan, akan secara reguler juga akan masuk feedback nih ke otaknya. Akan disimpan jadi memori. Hmm. Itu sangat berfungsi buat itu, buat nanti dia akan mengungkapkan kata itu lagi sebenarnya. Pada mereka yang berada di PAUD, satu sosialnya akan semakin terasa. Kedua, anak usia 2 tahun sebenarnya dia udah bisa mengungkapkan 50 kata. Meskipun Hmm. meskipun eh, 50 kata itu tidak dalam berbentuk kalimat, tapi dia mengungkapkan 50 kata itu dalam berbentuk kata, artinya bisa dimengerti.
Nah, kalau PAUD kan memang harus Hmm. minimal 2 tahun ya. Kita tahu sebenarnya ada syaratnya itu reasonable. Salah satu reasonable-nya itu adalah dengan komunikasi tadi. Jadi dia udah bisa berkomunikasi, dia udah mengerti secara secara gestur juga dia udah lebih baik. Nah, kalau seandainya kita menyekolahkan anak dengan terjadinya bertemu dengan orang, bertemu dengan temannya, bertemu dengan gurunya, maka kosakata yang dia dapat, kata-kata yang dia dapat itu akan semakin banyak. Betul. Bisa membantu, bisa menjadi salah satu bantuan. Seperti itu. Asal dia tidak red flag. Kalau red flag itu tetap harus dibawa. Kalau red flag itu dia tetap harus Oke. ketemu dokter. Jadi dia bukan bukan udah ini dia belum sampai umur 2 tahun nih, dia belum ada ngomong apa-apa nih, udahlah saya masukin PAUD, dia bisa ngomong nggak? Mm-mm. Karena 2 tahun red flag-nya itu batasnya kan 25 kata tadi. Misalnya dia belum bisa 25 Mm-mm. kata, dia harus dibawa ketemu dokter. Jadi dia harus dicari tahu kenapa seperti itu. Oh berarti mungkin cara menyekolahkan PAUD itu adalah untuk anak-anak yang dengan normal ya dokter ya, tanpa red flag ya sebaiknya ya dokter. Oke dokter, mungkin semoga itu membantu kepada Yudo Kristosmen 1. Oke dokter. Nah kembali lagi nih dok ke pertanyaan DM ya dokter ya. Dokter anak saya 3 tahun, sudah didiagnosa nih dokter sebagai speech delay. Saat ini sedang terapi. Kata terapisnya kalau dia minta apa-apa jangan dikasih, kecuali dia bilang dengan benar. Tapi dok setiap saya ngelakuin itu dia nangis dok, sejadi-jadinya. Ujung-ujungnya saya kasih, itu gimana ya dokter? Saya bingung juga dokter. Nah itu dok, biasanya anak yang sudah terbiasa meminta sesuatu dengan menunjuk kan dokter, itu kan bisa dikasih tuh sama orang tuanya. Nah sekalinya udah ke terapis, dikasih tahu yang benar, ternyata harus mengucapkan, dan dia tidak mau, akhirnya tantrum kan dokter. Nah disitulah biasanya orang tuanya nyerah tuh dok. Udah kasih aja deh, kasih kasih kayak gitu kan dokter. Nah itu bagaimana ya dokter? Apa boleh dilanjutkan seperti itu atau bagaimana dok? Oke, sebenarnya ini prinsip utama dalam pembelajaran anak ya. Sebenarnya prinsip utama dalam pembelajaran anak, Dokter Laksmi juga pasti udah selama pendidikan masih dikasih tahu bahwa jangan membuat benar nggak? Karena kalau Betul betul. kita susah banget masuknya, susah, semuanya serba susah kalau anak udah stres sebenarnya. Jadi jangan sampai membuat anak stres. Betul apa yang dikatakan oleh terapis bahwa sebaiknya dia diajar untuk bisa mengungkapkan kata. Apalagi kalau dia sebenarnya normal hanya pola asuhnya. Contohnya mungkin kebanyakan gadget, jadinya dia nggak mau ngomong. Itu termasuk keterlambatan bicara karena salah. Kalau itu sampai terjadi, sebenarnya kita jangan sampai membuat anaknya itu stres. Artinya, kalau saya dia menunjuk sesuatu, ajak untuk berkomunikasi anaknya. Jadi apa yang diminta atau maunya apa? Oh, maunya ini namanya pesawat. Contohnya seperti itu. Jadi harus Mhm. ada yang orang tua sama anak. Gini aja deh. Sebenarnya nggak usah anak. Saya kasih contohnya orang tua sama pacar lah. Kita kan minta sesuatu kadang-kadang suka miss ya, jadi cuma nunjuk-nunjuk doang. Terus pacarnya masih apa sih? Nunjuk apa sih? Kita kesel kan ya, kurang lebih masih kayak anak juga gitu. Saya udah nunjuk, masa kamu nggak tahu? Itu kan Oke. sebenarnya tapi membuat anak stres. Jadi salah satu cara adalah dengan cara mengengage anak, gimana caranya eh, agar anaknya itu tahu bahwa yang dia minta itu namanya adalah A. Sekali lagi harus diingat, memori itu ada ya, jangka pendek, jangka panjang, itu memori memori tetap ada. Oh, Jadi Dede ya tahu. iya Halo. harus Iya tetap dokter. harus pertahankan. Jadi pada saat kita berbicara itu memori itu akan masuk ke otak kita. Begitu pula dengan anak, dia akan masuk entah itu pendek atau panjang. Mhm. Tergantung dia, kalau dia stay-nya panjang artinya harus reguler kan. Jadi sebenarnya itu. Oke oke dokter. Berarti sebenarnya orang tuanya jangan ikut stres ya dok ya. Sebenarnya adalah orang tua tuh juga harus turun terjun langsung. Misalnya, oh kamu mau ini seperti itu ya dokter ya. Memang tegas tapi jangan sampai membuat anak trauma itu ininya dokter ya intinya dokter. Betul kasihan kadang mungkin dia sampai guling-guling gitu kan ya dok ya. Mau ini Ya, gitu. ya itu Iya benar. Karena dokter. Oke dok, mungkin cukup membantu dokter sepertinya pertanyaan itu dokter. Nah, sekarang dokter ini sih kebanyakan ya pertanyaannya dok ya di sekitar anak 2 tahun sampai 3 tahun biasanya dokter. Nah,
Ini pertanyaan lagi nih dokter dari salah satu mam. Dok, anak saya 2 tahun. Emang sih belum bisa ngomong banyak dokter, cuman mama, papa, kakak, nenek dokter. Tapi ngomong bahasa Inggrisnya 1 sampai 10 pintar. Kan sering gitu ya dokter ya, kayak gitu ya dok. Warna-warni juga pintar dia untuk karena lihat di YouTube dok. Tapi kalau diajak ngobrol nggak mudeng gitu dok. Ini perlu diterapi nggak ya dok? Nah karena kan anak sekarang tuh kadang-kadang orang tua udah kasih gadget aja biar pintar. Nanti bisa 1, 2, 3, 4, 5. Dia gitu bisa coloring kayak gitu-gitu kan dok. Tapi ternyata malah pas diajak bahasa ibu nggak mudeng gitu dok. Nah gimana itu dokter biasanya dokter? Oke, kita biasanya gini, kalau pengucapan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu berbeda. Eh, Pengolahan dalam mulut itu, lidahnya itu berbeda. Bilangnya itu Mhm. akan berbeda. R pun kita R mereka dengan R kita berbeda ya. Mereka R, kita R kan. Itu Udah. pun berbeda. Ada anak dengan usia di bawah 6 tahun itu harus diperkenalkan kenapa hanya satu bahasa dulu karena dia harus belajar, dia harus bisa fix dulu dan disarankan memang mother tongue seperti itu. Mhm. Kalau ibunya ayahnya setiap hari memang ngomongnya bahasa Inggris dan mau memperkenalkan ke bahasa Inggris ya bisa-bisa aja, tapi nanti anaknya ya akan ngomong bahasa Inggris ya. Tapi kalau Betul. seandainya ya kalau bisa bahasa Indonesia kenapa harus berbahasa Inggris, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau memang bahasa Indonesia ya saran saya dimantapkan dulu bahasa Indonesianya baru Hmm. bisa ke. Memang ada beberapa anak yang anak saya bilingual itu bisa, jadi bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Tapi harus diingat setiap anak itu kan berbeda ya. Setiap anak itu Betul. berbeda, jadi kita bisa ngikut yang lain gitu. Ada yang lain, anak saya bahasa Inggris dari lahir sampai sekarang bahasa Indonesia lancar semuanya. Neneknya ngomong bahasa Indonesia bisa, kakeknya dari tempat lain yang bisa bahasa Inggris pakai bahasa Inggris bisa. Ya itu jangan disamain gitu. Jadi sebenarnya memang tetap kita sarankan uh, di bawah 6 tahun itu harusnya mother tongue. Kalau seandainya uh, dikatakan, tapi yang lain kenapa ada dok? Ya karena dari penelitian ternyata memang kan nggak 100% ya, harus mother tongue dulu baru oke gitu. Jadi dari penelitian Betul. pun nggak semuanya, jadi pasti ada satu dua yang berbeda gitu. Tapi itu jangan diambil sebagai suatu keseluruhan, ngerti nggak? Jadi kita itu harus Betul, lebih, betul. kenapa 90% dari yang mother tongue dulu baru ke bahasa lain itu jauh lebih oke berbicaranya. Seperti itu. Kalau enggak anaknya Mm-mm. bingung, pasti anaknya akan bingung. Seperti itu. Betul. Mungkin lebih baik dikonsentrasikan pada satu bahasa dulu ya dokter, dan itu pilihannya adalah bahasa ibu. Betul ya dok? Iya dokter. Mungkin oke. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari kolom komentar. Malam dokter, untuk anak yang sudah terlambat bicara akibat gadget, bagaimana ya cara membatasi pemakaian gadget dokter? Sedangkan anak mengamuk nih jika tidak diberikan gadget. Oh sama nih dokter, tantrum saat ini karena gadget ini dari Moms Agita GLR. Oke, dokter. Nah, biasanya kan ada sekarang istilah puasa gadget ya, dok ya. Nah, itu bagaimana, dokter? Jangan, dokter. Eh oke. Okay. Saya termasuk yang strict sih untuk masalah ini ya. Kalau anak kecil memang karena pola asuh dan terutama karena gadget, eh, saya akan sangat 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 menyarankan ke ibunya bahwa Mhm. gadgetnya harus total total. Jadi caranya itu harus mengganti gadget dengan mainan nyata yang lebih bermakna. Jadi tergantung usia anaknya sebenarnya. Jadi kalau usia anaknya itu sebenarnya kan bisa nggak sarankan pemakaian gadget itu di bawah usia 2 tahun. Jadi sebaiknya di Betul. bawah 2 tahun itu tidak diberi gadget kecuali video call dengan saudara, dengan teman. Itu kan mereka sering video chat kita ya. Itu nggak masalah. Betul. Atau ya 18 sampai 24 bulan atau 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun, itu biasanya kita itu pemakaian gadget dengan orang tua dan tidak lebih dari 15 menit. Karena Hmm. ternyata kalau nih anak kecil dengan 8 pada anak kecil dengan 18 bulan, itu ada penelitiannya dengan Mhm. rata-rata pemakaian gadgetnya itu 13 menit nih. Kalau seandainya ditambah 30 menit, dia akan cenderung terjadi keterlambatan bicara itu kurang lebih tiga kali lipat lebih besar. Padahal cuma 30 Oke. menit loh. 15 Mhm. menit kita 30 menit artinya 40 menit
dia 3 kali lipat lebih bisa kemungkinan terjadinya keterlambatan bicara. Jadi sebenarnya kalau kalau dia sudah terlambat berbicara akibat gadget, memang harus di stop total. Dan kalau saya ngamuk, anaknya Betul. berarti disediakan itu masih kurang untuk memenuhi ke ke penasaran penasaran dari si anak ini untuk bermain. Jadi memang dibutuhkan orang tuanya harus lebih kreatif sih. Jadi kayak Hmm. contohnya kalau anak di atas 3 tahun ya itu kan puzzle bisa kita main Betul. puzzle. Mm-mm. Lego, bentuk bangunan itu kan juga mereka sangat tertantang tuh karena umur 3-4 tahun itu pada saat menyusun mereka sangat enak, sangat senang. Jadi sebenarnya itu yang harus Hmm. dibengkan gadget. Kalau mau pakai gadget ya mungkin dibatasin dan harus ada orang tua. Jadi tidak disarankan gadget solo. Jadi gadget solo itu anaknya main sendiri solo. Seperti itu. Hmm. Itu Betul. disarankan setelah 6 tahun dan itu pun cuma 1 jam sehari. Disarankan cuma 1 jam Betul. sehari untuk anak 5 tahun. Betul, dokter. Kayaknya Seperti itu itu. semua sama ya, dok ya. Dari semua center juga pasti diharapkan tidak memberikan gadget dulu, apalagi di bawah 2 tahun kan ya, dokter ya. Jadi memang orang tua juga harus tegas, dokter, untuk masalah ini, betul ya, dokter? Oke, dokter. Ini ada pertanyaan Ya, lagi, dokter, dari... Ya, dokter? Iya, iya, silakan, dokter. Gimana, dokter? karena gadget itu menghambat perkembangan otak juga ya. Jadi harap diingat tuh, Mhm, perkembangan otak kita itu kan betul. dari 3 bulan untuk hearing, pendengaran. Kemudian 2-3 tahun, 2-4 tahun itu bagian depan, frontal bilangnya. Jadi perkembangan otak depan itu sangat sangat berfungsi untuk kognitif pertama kali untuk berbicara anak. Kalau seandainya itu terhambat perkembangannya, kan bahaya ya. Karena kita nggak ada Hmm, anaknya nggak ada pemikiran mau ngomong apa seperti itu. Jadi pengungkapannya juga pasti akan terlambat. Jadi makanya kenapa disarankan jangan pakai gadget di bawah 3 tahun biasanya kalau di acara-acara. Sebenarnya kalau yang paling penting itu memang 2 tahun pertama. Jadi kalau 2 tahun disarankan enggak atau bersama dengan orang tua. orang Nggak boleh tua, solo, betul. Iya, betul, dibatasin. betul. Kalau 2-5 tahun biasanya kita sejam dan juga harus high quality program, artinya program pembelajaran. Seperti itu. Hmm. Oke, dokter. Ini ada satu pertanyaan juga dari Mom Cupa Cupa 1307, dokter. Malam, dokter. Mohon dibantu terapi apa yang harus dilakukan saat anak divonis speech delay. Karena di Papua belum ada klinik khusus, dokter, untuk terapi seperti ini. Iya, dokter. Jadi memang Anak Sehat ID ini terdiri dari founder-foundernya itu adalah tersebar dari seluruh Indonesia. Makanya kadang-kadang ada beberapa moms itu yang dari Sorong, dari Momere gitu, dokter. Nah, mungkin ini dari Papua, dokter, dan memang belum ada nih klinik terapi seperti ini. Mungkin dokter bisa memberikan tips mungkin untuk orang tua di rumah tuh, dokter, gimana terapi sederhana mungkin, dokter. Gitu, dokter. Di Papua tuh ada senior saya, Dokter Deni namanya. Oh, tuh, Dokter Deni, Mams ternyata. ya, saya lupa beliau di mana, tapi beliau di Papua. Beliau di Papua. Hmm, Jadi kan kalau di vonis speech delay itu kita harus tahu ya speech delay-nya di vonis itu apa, lebih jelasnya oh, apa. betul. Karena Mhm. itu kalau kita nih bilangnya speech delay itu kayak diagnosa tong sampah, jadi semua speech delay. Betul, betul. Eh, Betul. speech delay tapi tahu ya speech delay itu di mana terhambatnya karena panjang, proses itu kan panjang, mulai apakah dia di reseptifnya terganggu. Kalau reseptifnya terganggu kita harus tahu di bagian mana karena Mhm. berbicara hanya mengeluarkan kata tapi juga menerima. Kita bisa mengeluarkan kata Betul. kalau kita bisa, nah, istilahnya seperti itu. Jadi harus tahu dulu nih jenis speech delay yang dimaksud di sini itu apa. Di Papua itu Hmm. ada senior saya namanya ini. Oke, Tapi betul. nanti saya tanya ke beliau di rumah sakit mana, nanti saya kabarin ke dokter Laksmi. Nanti Bu Oke. Cupa Cupa kita Coba. hubungin. Ya, dokter Oke. Laksmi. Sangat Bisa membantu sekali, kita dokter. Iya, dokter. Nanti mungkin akan kami bantu juga, dokter. Jadi, untuk Mam Cupa-Cupa mungkin cukup ya, Mams. Nah, ini dari Mam Saragihi, dokter. Dokter, anaknya sepertinya sudah 1 bulan nih, dokter, terapi okupasi lagi. Eh,
kira-kira apa yang dokter yang bisa kami lakukan di rumah untuk melatihnya, gitu, dokter. Jadi mungkin anaknya terdiagnosa sebagai speech delay, tapi sudah diterapi, dokter. Nah, saat ini dari Mams ini menanyakan dok, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan di rumah supaya membantu dari terapi tersebut? Sepertinya begitu, dokter, maksudnya, dokter. Oke, dokter. Uh, Kalau seandainya yang terdiagnosa speech delay karena pola asuh ya, istilahnya akibat pola asuh. Tapi menurut saya dari 18 bulan sampai sekarang 4,5 tahun, kalau akibat pola asuh tidak terperbaiki, menurut saya sih masalahnya bukan cuma pola asuh, mungkin ada masalah yang lain. Nah sekali lagi, delay speech itu seperti tadi saya bilang bahwa itu merupakan diagnosa yang sangat luas dan itu merupakan simptom sebenarnya. Jadi itu luas sekali. Kita harus tahu di mana problem, apakah di processingnya kah, atau apakah di reseptifnya kah, atau apakah pada saat dia mengeluarkan atau di ekspresifnya. Jadi kalau seandainya dari 18 bulan dan sekarang udah 4,5 tahun dan masih di terapi, kemungkinan besar bukan pola asuh, mungkin ada masalah lain. Jadi kalau masalah tahu dulu, saya nggak bisa ngasih tahu terapi yang bisa dilakukan di rumah karena saya nggak tahu sebenarnya secara jelas penyebab Betul. delaynya itu apa. Karena kalau dari pola asuh, harusnya dari 18 bulan sampai 4,5 tahun itu cukup panjang ya. 3 tahun. 3 tahun itu harusnya kalau karena pola asuh, harusnya dia bisa. Harusnya dia udah selesai. Karena hanya akibat Sudah pola asuh. mengejar. Udah benar, betul-betul benar, dia harusnya terperbaiki dengan baik. Seperti itu. Oke. Oke, dokter. Memang kalau temanya terlambat bicara ya, dokter ya, pasti banyak banget nih pertanyaannya. Sampai saya ke-skip banyak nih ke atas, Moms. Mungkin yang ke-skip boleh diulang lagi ya, Mom ya. Ini yang di paling bawah adalah dari Moms Novik DP, dokter. Selamat malam, dokter. Mohon izin bertanya, dokter, apa sih tanda awal speech delay pada seorang anak? Tapi sebenarnya mungkin ini sudah dokter jelaskan tadi nih, dokter, tergantung dari umur dan usia red flag juga, dokter ya. Tapi mungkin bisa diulang kembali, mungkin terlambat join sepertinya, dokter. Makasih, dokter. Iya, gak apa-apa. Untuk Bu Novi, keterlambatan bicara. Jadi bicara memang kita ada perkembangannya. Perkembangan berbicara itu mulai dari umur sebelum setahun sampai nanti dia akan mencapai normal berbicara seperti dewasa itu usia 12 tahun. Jadi 6 sampai 12 tahun itu merupakan usia di mana dia harusnya udah bisa mengungkapkan pikiran, dia bisa mengungkapkan maunya, dia udah bisa mengungkapkan pendapatnya. Sampai 12 tahun itu merupakan saat yang paling berkembang sebenarnya untuk mengungkapkan pikiran di situ. Nah, kalau seandainya yang harus diperhatikan adalah kapan kita perlu concern bahwa, waduh ini saya harus segera ketemu dokter. Jadi sebenarnya saya udah jelaskan, sebenarnya paling mudah itu kalau seandainya ini pada saat dia usia 15 bulan, itu tidak ada 3 kata tersebut yang jelas. 3 kata yang disebut dia dengan jelas, itu kita harus. Atau pada saat usia 18 bulan, dia ngomong yang mudah, contohnya mama, tata, bye-bye, itu baba, itu tidak tersebut, biasanya kita harus waspada juga. Nah, kemudian kita loncat ke 2 tahun. Kalau 2 tahun dia belum bisa 25 kata, itu kita juga harus waspada. Dia harus segera dibawa ketemu dokter. Kemudian kalau seandainya 2,5 tahun dia bisa belum membentuk 2 kata, terdiri dari kata kerja ataupun kata benda. Contohnya, saya makan, aku makan, kamu minum. Jadi yang mudah paling mudah adalah itu yang paling sering. Itu kita juga harus waspada karena harusnya dia udah bisa membentuk itu. Kemudian usia 3 tahun, kalau seandainya dia kurang, kalau seandainya dia uh, kalau seandainya dia tidak bisa membentuk 200 kata. 200 kata pada usia 3 tahun. Karena seharusnya 3 sampai 4 tahun dia harus sudah bisa membentuk 1.000 kata dan membentuk kalimat sederhana yang kompleks. Jadi itu yang harus diperhatikan sih. Itu harus segera di ketemu dokter ibunya. Betul, pedoman utama adalah red flag ya, dokter ya, kalau untuk masalah-masalah seperti ini ya, dok. Nah, dokter, ini ada pertanyaan yang bagus nih, dokter, dari Mom Sola Gratia Purnama. Selamat malam, dokter. Pola asuh apa aja sih yang bisa nyebabin speech delay pada anak? Gitu, dok. Jadi mungkin sebelum terjadi, Moms ini ingin preventif nih, dok. Jadi pola asuh seperti apa tuh biasanya yang nyebabin speech delay, dokter? Seperti itu, dok. Ya, terima kasih, dokter. Kalau saya sih paling sering gadget ya. Paling sering gadget itu paling sering banget menyebabkan Gadget, oke. speech delay pada anak. Jadi
gadget, dia udah kasih gadget, atau kedua orang tuanya yang sibuk gadget, yang mengasuh, yang Betul. tadi kan sebenarnya tadi saya udah sampaikan bahwa pada berbicara itu kita ada proses feedback ya, memori itu tetap main di situ. Jadi makanya kenapa pada mereka dengan IQ yang rendah itu akan cenderung terjadi keterlambatan bicara, karena sebenarnya memang memori itu sangat berpengaruh. Jadi kalau seandainya anaknya umur 1 tahun, harusnya dia udah babbling, dia harusnya udah lewat babbling, udah bisa Mhm. ngomong mah, dada, itu ibu bapaknya sibuk main HP, sibuk main laptop, ya sama aja dengan anaknya main HP Mhm. dan main laptop juga. Karena nggak ada keterlibatan, jadi nggak ada memori yang buat anaknya simpan gitu di otaknya. Jadi itu harus Mhm. diperhatikan. Jadi yang paling sering sih itu, pola asuh yang paling sering adalah itu. Kedua orang tua sibuk, yang ngasuh malah kasih handphone. Paling Betul. sering itu. Iya sih dok, betul. Karena juga anak itu meniru kan ya dokter ya. Jadi pada saat orang tuanya seperti itu, otomatis dia akan meniru juga dan komunikasi dua arah yang diharapkan itu tidak terjadi ya dokter ya. Tuh dokter, mungkin itu sekalian juga menjawab pertanyaan dari Moms Yuna Prila, karena itu juga menanyakan tentang gadget ya Mams. Jadi sudah terjawab ya tadi ya Mam ya. Iya dok, jadi kalau untuk yang seperti ini memang banyak banget dok pertanyaan. Pertanyaannya juga menyebabkan keterlambatan bicara. Oke, saya sampai bingung nih dok, karena udah sampai ini dokter, sampai bawah jadinya nih. Oh ini, Ah, mungkin ini pertanyaannya agak sedikit melenceng sih dokter. Mungkin ini juga di luar ini dokter ya, karena ini lebih ke arah psikologi dok. Jadi ini dari Hagia Saudale 123. Ini sepertinya dari papa juga dokter, bukan moms. Dokter mau menanya, apakah anak yang sering dibully, apakah dapat permanen mungkin keterlambatan bicara yang seperti dokter itu, mungkin kadang-kadang ada anak yang dibully itu jadi seperti gagap ya dokter ya. Apakah juga bisa disertai faktor lain gitu ya dok? Sepertinya ini masalah psikologi juga dokter. Gitu dokter. eh, gimana nih, dibully seperti apa ya? Maksudnya kalau seandainya anak usia sekolah, berarti artinya kan udah anak usia sekolah SD ya. Artinya udah 6 tahun. Hmm, Harusnya 6 tahun itu sebenarnya udah udah berkonsep ya. Jadi lanjut harus ya. ya Betul. terdeteksi apakah pada saat 6 tahun itu dia udah terjadi keterlambatan bicara atau tidak. Jadi kalau seandainya, soalnya kalau bully, saya mikirnya bully itu lebih ke anak usia sekolah. Sekolahnya itu ya Hmm, yang tadi, ya SD paling sering ya. Seperti itu. Jadi betul betul. ya, jadi kalau seandainya dia SD-nya itu keterlambatan bicaranya sebelum bully, harusnya dicek Hmm, sebelumnya. Jadi kemungkinan bully-nya berbeda dengan dibully akhirnya dia nggak mau ngomong. Dia bisa ngomong tapi dia nggak mau betul. ngomong gitu. Jadi harus dibedakan tuh antara itu. Jadi yang mana yang dimaksud. Kalau seandainya dia bisa bicara kemudian dibully dia nggak mau ngomong, dia nggak terlambat bicara dong. Dia bisa bicara, cuma dia males aja untuk Betul. ngomong, kan itu bisa Hmm, seperti itu. hmm. Oh, berarti balik lagi ya dok, kembali ke historinya anak tersebut ya dokter ya. Jadi memang Betul. untuk para mom yang punya permasalahan dengan anak-anak yang terlambat bicara harus sedikit sabar tuh memberikan informasi kepada dokter karena dokter men-tracknya itu memang dari historinya berarti ya dokter ya. Apakah terjadi sebelum Betul. apa sesudah seperti itu ya dok. Ya, semoga membantu ya, jadi kepada Iya. Papa. Nah, ini mungkin lebih, ini pertanyaannya dokter. Dari Moms Anna Mariam. Selamat malam dok, mau nanya anakku usia 27 bulan. Dia sangat ekspresif, aktif, sudah bisa bilang beberapa kata seperti mama, mam, tapi selebihnya masih belum dimengerti dok. Nah, apakah ini termasuk speech delay dokter? Usia 27 bulan hanya dua kata dokter, mama dan mam. Sisanya masih belum dimengerti dokter. Itu dokter. Oke. Anak usia 2 tahun, tadi red flag-nya 25 kata ya harusnya. Jadi sebenarnya kalau Betul. 27 bulan dan dia belum bisa menyebut 25 kata, dengan 50% dari 25 50% dari yang diproduksinya itu tidak bisa dimengerti, Dimengerti. itu masih normal. Karena produksi katanya Betul. yang kurang, berarti udah termasuk tidak normal.
Jadi dia termasuk red flag, harus ketemu sih. Karena sebenarnya usia 2 tahun itu udah ada pembentukan dua, normalnya ya, udah ada pembentukan dua frasa Mm-mm. kata. Contoh nih, 2 tahun itu sampai 3 tahun, dia udah bisa bilang, ada anjing di dalam rumah, itu udah bisa seharusnya 2 sampai 3 Hmm. tahun. Nah, tapi kita red flag-nya kan, karena red flag itu merupakan hal yang sangat penting, harus segera ketemu, kita pakainya 25 kata, batasan untuk red Betul. flag. Artinya harus dengan segera, kudu, musti ketemu dokter gitu. Kalau Betul. dia terlambat bicara, itu seharusnya memang harus dibawa, tetap harus dibawa. Jadi kalau di setiap milestone berbicara dia selalu terlambat, itu harus dibawa. Seperti itu. Yang paling Betul. Mungkin. produksi biasanya ya, orang tua itu usia 15 bulan dia udah aware bahwa anak saya ini kayaknya agak sedikit terlambat bicara deh. Paling sering adalah dia Mhm. dipanggil nengok, dok, saya suruh apa dia bisa buang Hmm. sampah. Tahun tuh dia bisa buang sampah nih, dek, buang sampah. Dia bisa, tapi kok dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia minta a doang atau nunjuk doang. Itu kenapa ya, dok? Bisa tahun paling sering karena di usia itu anaknya udah berdiri, udah jalan, udah bisa disuruh sama orang tuanya dan udah mengerti. Udah musik-musik udah mulai mulai nyanyi. Jadi sebenarnya kalau dia Betul. keterlambatan, baiknya harus ketemu dokter. Tapi saya tadi jelaskan Betul. refleksnya itu mesti kudu harus segera, seperti itu. Itu namanya red flag. Iya. Kita harus Berarti bahagia. untuk Mam tadi, Mam Anagram lebih baik, Ana Mariam lebih baik segera dibawa ke dokter nih dokter, karena kan sudah masuk red flag juga sebenarnya dokter ya. Tuh. Tuh. Nah dok, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak dok, cuman saya kembali lagi ke pertanyaan dari DM ya dok, karena menurut saya ada satu pertanyaan yang cukup bagus dokter. Jadi dokter, anak saya kan 18 bulan lebih dokter, dan masih makan bubur. Katanya kalau naik teksturnya telat, nanti terlambat bicara. Nah itu sering dokter dikait-kaitkan. Terlambat menaikkan tekstur saat MPASI, apa itu ini berhubungan dengan terlambat bicara kemudian harinya gitu dokter. Eh, eh, Proses berbicara itu sebenarnya melibatkan beberapa sistem tubuh kita ya, sistem respirasi, pernapasan, kemudian fonasi, pembentukan suara, Betul. resonansi di tinggi rendahnya suara, dan satu lagi itu artikulasi. Artikulasi itu seperti saya nih, artikulasi saya cukup bagus ya, Hmm. artikulasinya bagus, artinya dapat dimengerti apa yang dibunyikan. Eh, untuk artikulasi itu memang sangat berhubungan dengan otot-otot yang berhubungan juga dengan makan dan meniup tadi. Itu Hmm. dia langit-langit sama lidah. Karena kita kan makan juga perlu lidah, perlu langit-langit, perlu bibir kan ngatuk. Eh, Kalau seandainya di bagian itu terjadi gangguan, yang akan terjadi adalah artikulasinya yang terganggu, tapi bukan proses berbicaranya. Jadi kalau proses Hmm. untuk dia mengungkapkan dari atas sampai bawah tadi, pemikiran dia, proses untuk dia planningnya mau ngomong apa dulu, proses dia mau mengungkapkan kata-kata itu harusnya tidak terganggu. Hanya Betul artikulasi betul dok. itu harus harus dibedakan. Contohnya nih pada mereka yang cadel dengan adanya tongtai, tangtai. Tangtai itu yang Mm-mm. di bawah nyambung ke bawah, ngikat sampai dia nggak bisa lidahnya ke langit-langit. Itu pasti akan ngomong Mm. L susah, R susah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi Hmm. proses artikulasi bukan proses berbicaranya yang terlambat. Hanya artikulasinya yang nggak jelas. Oke dokter. Sangat jelas sekali ya dok, karena itu mulai agak ini dok dikait-kaitkan. Berarti stimulasi tetap penting, tapi kenaikan tekstur itu hanya mempengaruhi dari artikulasi. Jadi kalau stimulasinya tidak dilakukan, walaupun naik teksturnya bagus, tetap saja ujung-ujungnya jadinya speech delay ya dokter ya. Gitu dok, ini mungkin berhubungan nih dokter sama pertanyaan dari Mom Elarisa. Jadi dia pernah membaca nih dokter bahwa terapi speech delay salah satunya dengan membiasakan anak minum menggunakan sedotan dokter. Apakah hal itu benar dan efektif dokter? Itu dokter, iya dokter. Uh, Kalau untuk anak minum dengan menggunakan sedotan kayaknya untuk feeding ya, untuk makan ya. Karena kan otot pipinya menjadi baik meniup sama. Tapi enggak ya speech delay,
nggak berhubungan dengan itu ya. Kalau kalau seandainya eh, kalau proses berbicaranya tidak terputus, maksudnya proses berbicaranya itu ada kelainan di situ, mau niup sampai 10.000 kali juga tidak akan membaik, maksud saya. Jadi Betul. tetap harus ditahu gitu speech delay-nya itu apakah karena Hmm, gangguan artikulasi atau karena yang lain. Karena kalau gangguan artikulasi itu nggak termasuk ke speech delay. Kalau apraksia juga enggak. Apraksia kan speech disorder ya. Jadi harus hmm. diperhatikan prosesnya yang terganggu yang mana. Seperti itu. Iya, iya dokter. Mungkin juga untuk para moms, karena kan dokter kita sudah tahu ya saat ini informasi itu sangat mudah sekali didapatkan dari berbagai sumber. Mungkin harus ada yang dipilah-pilah juga kan dokter, jadi harus disesuaikan dengan keadaan anaknya saat itu. Jadi memang harus untuk moms lebih baik dicari dulu nih seperti kata dokter Sinta apa sih sebenarnya penyebabnya. Setelah itu diterapi sesuai penyebabnya dokter ya mungkin ya dokter ya. Jadi untuk sisanya itu adalah sebagai pelengkap saja, bukan sebagai terapi utama dokter. Betul ya dokter ya? Iya, Benar-benar. betul, dokter. Lalu ini ada lagi dok, mungkin sebenarnya waktunya sudah mulai mau habis dokter, tapi ini ada pertanyaan lagi dari Mom Ratna Safitri dokter. Selamat malam dokter, mohon izin bertanya mengenai terapi okupasi dan wicara untuk anak dengan speech delay dokter. Idealnya berapa lama ya dokter? Terima kasih dokter. Iya dokter. Oke. Untuk idealnya aku nggak bisa kasih tahu berapa lama karena saya nggak tahu kasusnya apa dan gangguannya di mana. Mhm. Tapi setiap 1 sampai 2 bulan biasanya dia akan dievaluasi oleh dokter rehab medik lagi. Jadi evaluasinya itu Hmm, sejauh mana kan yang ngasih program dokternya ya. Jadi dokternya yang ngasih program jadi dia bisa evaluasi lagi. Seperti itu. Jadi aku nggak bisa kasih tahu betul. karena memang setiap anak berbeda satu dengan yang lain tergantung dari kasusnya dan apa penyebabnya. Seperti itu. Betul, saya juga setuju dokter. Jadi memang harus dicari tahu dulu penyebabnya, baru kita bisa mengevaluasi dan juga menterapi sesuai penyebabnya ya dokter ya. Betul, dokter. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan lain mewakili dari jawaban-jawaban dokter tadi sih dokter. Eh, ini ada juga dok, satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih sama para pasien nih dok. Anak-anak yang terlambat bicara, mam saya suka nanya, dok speech delay perlu obat nggak sih dokter gitu. Jadi obat minum nih dok, biasanya diberikan nggak sih dokter itu sebenarnya gitu. Apakah perlu ada tempatnya obat-obatan dokter? Pure speech delay karena nggak, maksudnya anaknya fine ya, hanya speech delay yang tidak melibatkan penyakit, tidak melibatkan penyakit lain, contohnya autism, ADHD. Kalau seandainya tidak disebabkan Enggak. oleh itu, nggak. Jadi kalau saya Hmm. oleh penyakit yang lain itu biasanya sih dari dokter anak sih dia akan memberikan obat. Hmm. Tapi kalau yang speech delay, pure speech delay karena satu kasus atau karena eh, processing disorder itu tidak membutuhkan obat minum ya. Oke, itu udah jelas sekali ya dok, tegas dan jelas bahwa speech delay yang karena pola asuh tidak memerlukan obat-obatan, tapi kalau penyebabnya hal yang lain baru memerlukan obat-obatan ya dokter ya. Dan itu semuanya kembali lagi sebenarnya sederhana sekali, temukan penyebabnya dulu, minta bantuan kepada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya ya dokter ya. Betul dok. Nah ini Benar. mungkin sudah waktunya dokter dan ini pertanyaan terakhir ya dok karena begitu banyaknya dan saya sudah cukup memilah-milah dokter pertanyaannya dokter. Jadi ini pertanyaan terakhir dokter karena ini sering sekali kadang salah kaprah dokter. Jadi dok masa pandemi anak saya kebanyakan di rumah dan nonton TV gitu dokter. Apakah ada hubungan dengan terlambat bicara? Nah itu dok. Kadang gadget itu lebih di apa ya dianggap sebagai HP, tab atau iPad. Nah gitu dok. Kadang TV ini dia eh, ini dok tereksklusi gitu. Apakah terlambat bicara juga bisa karena TV? Apakah TV juga termasuk gadget gitu dokter? Silakan dokter. Screen time sih masuk ya, TV itu termasuk screen time. Jadi sebenarnya kalau dari rekomendasinya sih ya, anak di bawah 2 tahun kan kalau bisa jangan. Hanya Hmm. boleh kalau hanya boleh menggunakan gadget itu kalau seandainya dia dua arah, artinya dia video call dengan opanya, dengan omanya kan boleh ya, pandemi boleh Mhm. menggunakan gadget. Kemudian atau 18 sampai 24 bulan, 1,5 sampai 2 tahun itu ditemenin
sama orang tuanya, dan memang yang ditonton itu yang berkualitas ya, high quality. Jadi contohnya pembelajaran kayak ya paling sering lagu-lagu ya, orang tua itu Hmm. paling sering, saya itu nonton lagu-lagu nih sama anak saya, tapi sambil sama saya nyanyi gitu, itu nggak masalah. Kemudian atau eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bareng ibunya, itu boleh. Mhm. Nah, pada usia 2 sampai 5 tahun bisa menggunakan screen time atau gadget untuk pembelajaran itu hanya 1 jam maksimal. Itu yang disarankan sebenarnya. Seperti itu. Oke. Jadi kan Iya dok, berarti jelas sekali ya dokter ya. TV pun bisa menyebabkan kelambatan bicara apabila tidak didampingi juga kan dokter ya. Dan waktunya tidak dibatasi ya dokter. Iya betul betul. dokter. Eh, Oke dokter. eh, mau tambahin juga nih, mungkin paling sering orang bilang kalau anaknya terlambat bicara akan bodoh nantinya. Itu paling sering ya. Pertanyaan Kenapa paling dok? sering, saya lambat bicara nih, bisa bodoh nggak? Itu harusnya dibalik Oh oke. pertanyaan. Jadi, Hmm. karena yang berhubungan dengan terlambat bicara itu kalau IQ-nya yang rendah. Karena kan tadi kognitif talk tadi yang pertama, Hmm. pikiran awal itu kan dari fungsi kognitif, dari fungsi otaknya gitu. Jadi kalau seandainya IQ-nya yang lambat, kemungkinan besar mereka IQ-nya rendah, kemungkinan besar anak tersebut akan mengalami keterlambatan bicara. Tapi bukan berarti anak Hmm. yang bicara IQ-nya rendah. Harus diperhatikan maksud saya. Jadi itu nggak bisa. Hmm. Tapi kalau IQ rendah, kemungkinan besar terjadi keterlambatan bicara, iya. Tapi kalau keterlambatan bicara pasti IQ-nya rendah, enggak. Jadi itu nggak usah Oke. takut maksudnya. Jadi harus tetap mencari tahu Betul. apa. Ya. Sama Ibu Iya. Ana Ana Mariam 27 bulan bisa merangkai kata, 2 kata termasuk normal. Jadi bisa mengatakan mama, mam. Tadi yang aku udah bilang makan biasa diartikan mam itu apa terjadi pengurangan atau penghilangan kosakata yang lain. Sebenarnya itu termasuk masih normal, sepanjang 50% masih bisa dimengerti dari penghilangan kata tersebut. Dan dikatakan dan setelah 4 tahun itu akan hilang penghilangan kata itu, dia akan bisa ngomong makan. Dan sebaiknya pada saat komunikasi dengan anak menghilangkan bahasa baby. Jadi mam Hmm. aja makan. Anaknya akan ingat terus kan, memori akan terus masuk kan, ada feedback dari anaknya. Seperti itu. Betul, 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 dokter. Kadang kita lihat ngerasa itu seperti imut ya dokter, ya lucu, tapi sebenarnya itu nggak bagus untuk bahasa-bahasa baby tersebut kepada anaknya ya dokter. Atau enggak Iya manggil dokter. anak beda. Hari ini sekarang manggil ade, besok manggil nak, lusanya lagi manggil kak. Itu kalau kita disamakan ya, jadi anaknya bingung ini yang dipanggil siapa nih, saya atau yang lain gitu. Jadi sebaiknya memanggil anak Betul. itu sangat Iya dokter. Nah seperti ini dokter, satu pertanyaan lagi dokter sebelum kita akhiri. Jadi ini juga sering nih dok. Selamat malam dokter, ini dari Mom Agrestina. Saya izin ingin bertanya dokter, apa pola asuh anak yang sering dimanja dapat mengakibatkan terlambat bicara? Nah gitu dokter. Dan ini juga tadi sih sudah sebutkan ya tentang 2 tahun masih makan makanan yang lunak, itu sudah dijelaskan tadi Mam. Jadi mungkin sering dimanja itu gini dokter. Misalnya dalam satu keluarga itu, dalam satu rumah tinggalnya bersama orang tua, kakek neneknya gitu kan dokter. Jadi pada saat orang tua sudah bermaksud untuk memberikan pola asuh yang benar, dia menangis, kakek neneknya nih datang to the rescue kan dokter. Udah sama kakek aja, ini kakek kasih, ini nenek kasih seperti itu kan dok. Nah itu mungkin maksudnya pola yang dimanja dokter gitu dok. Apakah itu bisa juga menyebabkan suatu speech delay dokter gitu dok? Silakan dokter. itu paling sering sih. Hal itu sangat terjadi sebenarnya, hal itu sih. Jadi eh, sebelum, kalau seandainya kita dokter itu pada kan dia dari riwayat, kemudian dari observasi, dari dia periksa pasiennya dalam artinya anaknya ya, dia itu harus bisa membuktikan atau dia harus bisa menyingkirkan bahwa ini bukan karena hal yang lain speech delay-nya. Ini Mhm. bukan karena ada kelainan di susunan lain, atau ini belum tidak ada kaitannya dengan pendengarannya, atau ini tidak ada kaitannya dengan proses processing dia di otaknya. Seperti itu. Jadi dia harus bisa, itu harus bisa oleh dokternya disingkirkan. Kalau itu semua udah disingkirkan, baru kita beralih ke pola asuh. Jadi Betul kita harus, dok. makanya kenapa kenapa red flag tadi itu harus ketemu dokter, karena dokter itu harus bisa menyingkirkan bahwa ini memang
pure pola asuh, bukan karena yang lain. Jadi harus dipikirkan itu. Karena kalau sampai karena yang lain dan kita anggap itu pola asuh, itu tidak akan bisa, kita tidak akan tepat dalam menerapkan anak ini, anak tersebut, pasien ini. Jadi itu yang harus disingkirkan dahulu. Kalau memang betul karena pola asuh dan yang terjadi seperti yang tadi Dokter Laksmi bilang, anaknya nangis, kemudian datang kakeknya dikasih gadget dari awal lahir sampai habis sampai sekarang gitu, sampai sekarang tahun seperti itu, dan akhirnya anaknya nggak bisa ngomong apa-apa, itu mungkin saja karena pola asuh seperti itu. Jadi harus ingat bahwa memori anak itu akan terbentuk dan dia harus reguler, otomatis dan reguler. Produksi dari berbicara itu harus otomatis dan reguler, dan itu bisa terbentuk kalau seandainya memorinya ada. Jadi kalau seandainya memorinya itu tidak terbentuk, feedbacknya tidak ada buat dia nanti, tidak disimpan untuk memory plan dia nanti, maka dia tidak akan bisa memproduksi bicara, dia tidak akan bisa berbicara, memiliki pemikiran, dia tidak mempunyai plan, dia tidak punya memori. Jadi itu yang harus diingat, diperhatikan. Makanya kenapa 3 tahun pertama itu merupakan tahun yang sangat kritis. Karena 3 tahun pertama itu otak depan dari manusia itu mulai terbentuk dan cepat terbentuknya, sempurnanya cepat, mulai sempurna dan sempurnanya bentuk sempurnanya. Jadi itu harus diperhatikan seperti itu. Jadi saya sangat tidak menyarankan sih usia di bawah 3 tahun tuh pakai iPad, pakai yang lain. Ngerti? Kadang-kadang saya ngerti, saya anaknya 5 dok, ini anak keempat, masih ada bayi, saya harus gimana? Itu yang sering pusing. Pasti lo Dokter Lasmi udah sering, pasti Dokter Lasmi udah sering, apalagi pasien PDS ya. Pasti Dokter Lasmi udah sering. Jadi kita harus memutar otak. Biasanya kalau seperti itu, saya nanya usia anak pertama berapa, usia berapa Bu? Dia sekolah di mana? Itu harus ditanyakan. Karena support system itu penting. Atau anaknya 5, dia cuma kakaknya yang masih SMA, masih ABG, lagi pacaran. Susah ya. Dia kerja, suaminya juga kerja. Ya kita harus cari support system yang lain. Karena kita nggak bisa. Karena ujung tombak dari si anak adalah orang tua. Dia ke terapi itu cuma dalam 2 jam dalam 1 minggu mungkin, atau 3 jam dalam 1 minggu. Tapi kan dikurangin waktu tidur 8 jam, dia 11 jam sama siapa, sama yang mengasuh kan. Ujung pertanyaan dokter rehab medik pertama kali kalau ketemu yang ngasuh anaknya siapa. Karena itu yang harus kita edukasi betul seperti itu. Iya, mungkin membantu ya, Mams. Jadi itu ini sekali sih dokter ya, cukup jelas sekali karena sering itu kan dok kayak seperti itu kan. Gimana dong dokter gitu. Tapi menurut saya komunikasi adalah yang terpenting dokter, dan kalau untuk anak sebaiknya kita harus lebih meluangkan waktu karena toh juga kalau nanti anaknya terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, kembalinya lagi ke orang tua lagi, betul ya dokter ya. Wah, nggak terasa nih dokter, udah lewat waktu nih dokter, kita ngobrolnya dokter. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan, dan sepertinya sudah terangkum dok dari jawaban-jawaban yang tadi, karena agak-agak mirip-mirip dok pertanyaannya. Oke dokter, mungkin saya resume sedikit ya dokter, apa hasil hari ini nih dok. Jadi, mungkin untuk keterlambatan bicara pada anak itu, kita harus selalu berpedoman pada red flag ya dokter. Pertama adalah kita harus juga punya pola asuh yang benar, dan yang dari tadi ditekankan oleh dokter Sinta itu adalah bahwa komunikasi harus terjadi 2 arah, dan bahwa berbicara itu adalah suatu yang kompleks terjadi, tidak semudah itu dok ya. Jadi memang perlu memori jangka pendek dan jangka panjang, percontohan dan lain-lain seperti itu, di mana orang tua dan pengasuh utama adalah ujung tombak dari keterampilan bicara si anak ya dokter. Dan salah satu pesan penting juga bahwa sebaiknya gadget jangan diberikan dulu, apalagi di bawah usia 2 tahun dan usia 3 tahun dok. Betul. Red flag adalah salah satu pedoman ya dok untuk menentukan apakah kita harus mencari bantuan ke dokter atau tidak. Jadi jangan menunggu atau dengan alasan ayahnya dulu seperti itu, kakaknya dulu seperti itu, jadi tunggu saja gitu kan dokter, ya gitu mungkin yang paling penting sih dok. Itu sih dokter, yang mungkin ada yang dokter tambahkan untuk sebagai closing statement juga dokter, gimana dok? Kalau dari sebenarnya ini epidemiologi aja, dikatakan bahwa speech delay paling sebanyak 16% lebih banyak pada 1,6 kali lebih banyak pada laki-laki ya dibanding perempuan. Itu kalau dari Betul. penelitian aja. Jadi itu perlu diperhatikan Oke juga. dokter.
Berarti mungkin ini dokter ya, lebih memberikan juga walaupun semua anak tuh sama, tapi berdasar penelitian ternyata anak laki-laki mempunyai kemungkinan lebih besar ya dok untuk terjadi speech delay ya dokter. Jadi itu juga sudah warning nih untuk para moms agar lebih ini lagi lebih bagus lagi dalam pola asuhnya gitu ya dok ya. Oke deh para moms ini jangan lupa ya kalau misalnya nanti ingin mencari dokter Sinta nih, Sinta Hantogo mau di mana nih nyarinya untuk misalnya terjadi keterlambatan bicara, jangan lupa untuk mencari beliau di Rumah Sakit RSUP Fatmawati dan juga untuk mungkin mamsnya nih kalau ada masalah juga dari ininya rehab mediknya bisa ke klinik Active Life Spinal Care ya dokter. Itu di sekitar Jalan Sudirman ya dokter. Betul, oke dokter. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami dengan pertanyaan yang sangat banyak, pertanyaan-pertanyaan dari para moms. Semoga dokter selalu sehat sekeluarga dokter, tidak kurang satu apapun. Terima kasih, mungkin saya pamit saat ini. Semoga kita bisa bekerja sama lagi ya dokter ya. Mungkin nanti di lain waktu saat pandemi sudah selesai, kita bisa di offline mungkin dokter. Iya, sambil reuni dok. Reuni ya. Oke. Terima kasih banyak ya dokter. Saya pamit dulu untuk saat ini. Oke, para mam semuanya, terima kasih. Kita tutup jumpa kita hari ini. Selamat malam. Oke, dokter. Dadah, dokter. Oke. Ah, dokter.